Google Form itu diisi diisi data yang baru, diupdate. Nah, nanti otomatis Google Studio-nya itu juga akan terupdate juga gitu, ya. Oke, nanti kalian akan banyak diajari sama asisten terkait bagaimana teknisnya. Nah, next time simper dengan saya ya. Tapi besok libur. Besok libur. Yang hari Jumat kelas apa ya hari Jumat ya, saya lupa. Ya, intinya itu ya. Jadi intinya silakan kalian belajar, kalian cermati bagaimana membuat Google Form yang cantik, yang bagus, yang nantinya akan gampang, akan mudah di setting di Google Studio, ditampilkan dengan visualisasi yang sangat menarik. Karena itu nanti akan berfungsi banget buat kalian ya. Kalau seandainya kalian nanti skripsi, ya ini ada loh, skripsi mahasiswa bimbingan saya itu mengumpulkan datanya dengan Google Form. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalian belajar yang dari sini ya. Oke, mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita nanti sampai ketemu di kelas dan nanti praktikum secara offline ya minggu depan. Sudah secara offline. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Agus atas patah dua katanya. Baik teman-teman, sebelumnya aku izin konfirmasi apakah share screen yang aku tampilkan sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Kak. Sudah. Oke, makasih banyak teman-teman. Oke, jadi materi pada TM hari ini masuk ke TM 8, yaitu tentang pengumpulan data dengan Google Form dan penyajian dengan Google Data Studio. Jadi teman-teman seperti yang tadi Pak Agus sudah berikan sepatah dua kata tadi, bahwa kali ini kita akan belajar mengumpulkan data dengan menggunakan Google Form, dan tentunya data tersebut bisa disajikan dengan software yang akan kita gunakan, yaitu Google Data Studio atau Google Looker Studio. Baik. Nah, sebelumnya aku pengen tanya deh, teman-teman kira-kira udah pernah belum untuk membuat Google Form? Pastinya udah pernah ya? Udah pernah? Mungkin bisa reaction pakai jempol. Oke, aku rasa teman-teman udah pernah ya. Jadi, pengumpulan data dengan Google Form. Nah, sebelumnya data juga sudah diajarkan pada praktikum sebelumnya. Data terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai menurut Sutabri di tahun 2012. Nah, teknik pengumpulan data itu ada macam-macam. Ada cara observasi, ada dengan kuesioner, ada dengan interview, dengan dokumentasi, atau mungkin gabungan dari keseluruhan cara-cara tersebut. Nah, bagaimana sih pengumpulan kuesioner itu? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pengumpulan kuesioner dengan cara online, ya dengan Google Form, atau mungkin dengan platform yang mirip dengan Google Form, atau tidak dengan online saja juga bisa teman-teman, bisa lewat offline, bisa lewat kita bikin di Word dulu, terus kita print, terus kita bagikan ke orang-orang yang menjadi responden kita. Kemudian setelah diisi oleh responden, terus dibalikin ke kita deh. Nah, itu cara yang offline. Baik, masuk ke penyajian informasi dengan Google Data Studio. Nah, yang pertama nanti kalian akan diajarkan editing. Nah, editing ini merupakan proses pengecekan atau pemeriksaan data-data yang telah berhasil dikumpulkan dari para responden-responden yang teman-teman sudah kumpulkan. Kemudian ada tahap coding atau kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk kategori yang sama. Lalu kemudian akan ada tabulasi data atau disebut dengan proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis yang dibutuhkan. Nah, teknik analisa data itu ada dua teman-teman. Ada ukuran pemusatan data dengan rata-rata, atau dengan mean, atau dengan median, atau dengan modus. Nah, selanjutnya ada ukuran penyebaran data, seperti rentang data atau simpangan baku dan varians yang tentunya teman-teman udah nggak asing lagi karena pasti sudah dipelajari di praktikum SEB di semester sebelumnya. Kemudian hasil pengolahan data
itu nanti pasti ketika di Google Form akan ditampilkan secara visualisasinya. Ada bentuk diagram lingkaran, terus ada yang bentuknya juga diagram batang, atau mungkin bisa berupa tabel, dan lain sebagainya. Dan terima kasih teman-teman dari materi yang sudah dipaparkan. Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand aja teman-teman. Atau kalau cukup bisa bilang cukup. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, karena mungkin dirasa cukup, aku masuk ke tutor cara membuat Google Form terlebih dahulu ya. Nanti akan dilanjutkan setelah tutor Google Form, akan ada tutor cara menggunakan Google Data Studio. Oke, share screen-ku sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, makasih banyak ya atas konfirmasinya. Jadi teman-teman, kuesioner yang akan kita buat itu adalah kuesioner mengenai bagaimana minat konsumsi ikan dan seafood untuk responden-responden kita. Nah, teman-teman, Google Form yang dibuat itu tidak meliputi hanya pengukuran minat makan ikan aja, itu bisa yang lain juga kayak kuesioner kepuasan pelanggan, boleh juga kuesioner minat terhadap ikan hias, atau mungkin kuesioner yang lain-lainnya. Kuesioner yang bisa dibuat itu ada banyak banget jenisnya. Jadi ini luas banget ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kasih nama atau judul kuesioner kalian. Aku kasih judul kuesioner. Ini judulnya. Nanti teman-teman bisa mungkin dirasa butuh di bold, bisa di italic, atau bisa di underline, dan lain sebagainya. Ini banyak ya fiturnya teman-teman, atau bisa ditambahkan link juga, dan lain sebagainya. Dan di bawahnya sini ada yang namanya form description. Biasanya di sini teman-teman bisa naruh perkenalan dulu, kayak Assalamualaikum, kami dari bla 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 bla, bersama ini kami memohon kepada saudara-saudari untuk mengisi daftar pertanyaan yang kami berikan, bla 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 bla, seperti itu. Tapi aku nggak bisa tulisin panjang-panjang di sini, jadi mungkin bisa aku strip aja dulu. Nanti ketika teman-teman di penugasan membuat Google Form bisa ditambahkan ya teman-teman kata-katanya. Mulai dari perkenalan, terus tujuan kuesionernya apa, sama jangan lupa kata-kata tolong dan terima kasih ya. Lalu selanjutnya, yang pertama-tama adalah kita membutuhkan identitas responden. Identitas responden itu meliputi yang pertama ada nama. Biasanya nanti ada yang otomatis gini nih teman-teman, ada yang otomatis nanti langsung berubah formatnya jadi short answer text. Atau teman-teman bisa ganti di sini, misalnya nggak ganti otomatis ya, ada yang short answer, ada yang paragraph, ada yang multiple choice, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk ininya dinyalain ya teman-teman, yang required, karena ini kayak pertanyaan wajib yang harus dijawab sama responden. Kalau kalian gak nyalain ini, nanti responden gak isi pun gak apa-apa gitu loh. Nah, kalau biar cepat, kalian bisa langsung duplikat aja. Selain nama, yang kita butuhin itu ada usia saat ini. Nah, teman-teman ketika membuat usia nanti, sebenarnya kalian boleh aja pakai yang short answer kayak gini. Tapi lebih baik kita pakai multiple choice aja ya teman-teman. Jadi kayak biar terukur gitu loh. Nanti responden yang umurnya sekian, itu ada berapa orang, yang umurnya sekian ada berapa orang, dari daerah mana. Nah, seperti itu. Nah, ini aku kasih contoh di bawah, misalnya di bawah 17 tahun. Bisa langsung klik enter juga. Terus dikasih rentang 17 sampai 25 tahun. Dan di atas 25 tahun. Nah, ini nggak usah diginin ya teman-teman. Ini kalau kalian mau add option atau menambah pilihan itu boleh. Tapi kalau misalnya add order, ini aku nggak rekomendasikan karena nanti bakal nambah lagi kayak
rentang datanya gitu loh. Semisalnya add order kayak gini, nanti di tampilannya responden itu bakal kelihatan kalau mereka bisa ngisi pilihan yang baru gitu. Jadi udah biarin aja kayak gini. Oke, selain usia, kita butuh data jenis kelamin. Ini bisa langsung diduplikat aja. Jangan lupa di required. Kalau misalnya kalian nggak mau satu-satu nge-required, nanti aku ajarin di bagian setting ya. Nah, kemudian setelah usia, kita butuh identitas kelamin dari responden kita. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ini bisa dihapus, jangan lupa required. Setelah jenis kelamin, kita membutuhkan data pekerjaan responden. Nanti pekerjaannya kalian boleh isi asal aja, misal ada pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, atau mungkin karyawan, dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa jangan add order ya, atau mungkin kalian bisa tambahin aja lainnya gitu loh. Kalau di add order nanti responden bisa ngisi sendiri pilihannya sendiri gitu. Lalu selanjutnya kita butuh domisili. Nah, aku rekomen nanti ketika kalian membuat Google Form, misalnya nanti buat penugasan, itu kalian tentuin aja lokasinya mau di mana. Misal ada di Kota Malang, atau ada di Kabupaten Malang, atau Surabaya, atau mungkin masih dalam Jawa Timur, atau luar Jawa Timur, atau mungkin bisa lainnya gitu. Terserah teman-teman ya. Kalau misalnya di penugasan ini aku rekomen kayak gini supaya nanti ketika di Google Looker Studio-nya itu kalian lebih mudah. Jadi kalian jangan tambahin add order ya supaya nanti responden itu nggak nggak random gitu loh buat naruh lokasinya dia gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, kenapa nggak pakai yang short answer aja? Karena kalau misalnya multiple choice kayak gini, nanti bakalan munculnya tuh berupa diagram. Kalian lebih mudah untuk nyaring datanya. Kalau misalnya kalian ngisinya pakai short answer kayak gini, nanti kalau misalnya ada yang sama-sama Malang, tapi yang satu ngisinya Malang pakai M kecil depannya, yang satunya M-nya M gede gitu, atau yang satunya caps lock semua. Nah, itu nanti penyaringan datanya pun beda-beda, teman-teman. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke membuat pertanyaan. Nah, bisa di add section, pilihannya yang ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu masuk ke pertanyaan. Kalian bisa isi di sini judul sectionnya, misal daftar pertanyaan, atau misal kalian mau bikin section apa terserah. Terus kalian kasih deskripsinya kayak gini. Misal deskripsi yang di section ini kalian bisa isi kayak pertanyaannya itu jenisnya apa, terus apa yang bakal ditanyain, meliputi apa gitu. Kalau misalnya kita bikin kuesioner minat makan konsumsi ikan, itu pertama kita bisa tanyakan dulu ke responden, jenis olahan apa yang disukai. Pertanyaan itu bisa fleksibel ya, teman-teman nggak harus mirip kayak gini. Nah, ini kalian bisa pakai multiple choice. Jadi kalau multiple choice itu nanti responden cuma bisa pilih salah satu aja. Beda kalau misalnya kalian pakai checkbox. Kalau checkbox itu nanti responden bisa pilih lebih dari satu. Nah, nanti responden tuh bisa pilih lebih dari satu, bisa pilih 2, atau bisa pilih 3-3-nya juga bisa. Terus misal aku mau nambah pertanyaan di sini, kapan terakhir makan ikan? Nah, ini kalian bisa bikin checkbox atau multiple choice, itu terserah kalian.
Terus aku di sini mau nambahin lagi pertanyaan, biasanya responden itu di mana beli ikan? Kalian bisa pakai checkbox boleh, bisa pakai multiple choice juga boleh, itu terserah kalian. Nah, ini nanti fleksibel aja ya teman-teman pertanyaannya kayak gimana. Pokoknya kalian bisa sesuaikan di bagian sini mau jenis pertanyaannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya itu aku pengen tahu kira-kira responden ini seberapa suka sih sama ikan gitu ya. Itu kalian bisa pakai yang rating boleh. Ini kan baru ya, ini fitur barunya Google Form, tapi yang biasanya dipakai itu yang ini, linear scale. Jadi kalian bisa pakai skala berapapun di sini, misal bisa sampai 10. Nah, terus dari 1 itu berarti sangat tidak suka, misalnya gitu ya. Nah, nanti yang 10 itu sangat suka. Pokoknya nanti pertanyaan-pertanyaannya tuh kalian sesuaikan aja ya, kalian fleksibelkan. Nah, kalau udah, ini kalau misalnya udah selesai sampai di sini, semisalnya kita udah selesai, itu berarti nanti ketika responden udah ngisi semua, nanti dia bakal langsung ke submit. Tapi semisalnya kalian mau nambahin kayak section terima kasih gitu ya. Kayak selesai. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa bilang terima kasih bla kayak gitu sama responden ya, karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi gitu. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa lihat dari sini nih. Ada fitur yang ini, preview. Nanti kalian bakal diliatin kayak gimana kuesioner kalian ketika disebar ke responden. Aku izin ganti settingan share screen-ku dulu ya. Nah, semisal kalian udah selesai bikin kayak gini, ini kalian jangan lupa namain di sini ya. Terus kalian bisa klik ini nih yang gambar mata untuk preview. Terus nanti muncul deh kayak gimana nanti question kalian di mata konsumen atau responden gitu. Kan bisa langsung isi trial itu juga bisa. Terus ada ini collect email. Nah, ini kalian bisa atur di bagian setting. Caranya, ini ada beberapa settingan-settingan yang ada di dalam Google Form. Kalian bisa bikin ini seperti kuis, jadi nanti ada nilai-nilai yang kalian kasih, tapi kita kan bikin ini kan kuesioner untuk mengumpulkan data ya. Terus kalian pada bagian respon, ini ada yang namanya collect email address. Nah, ini tuh pilihan, apakah kalian itu harus mengkolek atau mengumpulkan emailnya responden atau enggak. Karena aku pakainya settingannya yang verified, jadi nanti kelihatannya tuh kayak gini, nanti responden tinggal centang aja. Terus kalau misalnya kalian maunya responden input, nanti responden itu bakal nge-input emailnya sendiri, gitu. Atau bahkan nggak mengambil email sama sekali, itu nggak apa-apa, terserah kalian, bisa disesuaikan. Nah, terus send responders a copy of their response. Nah, ini semisalnya kalian nyalain, itu nanti setelah responden submit, nanti hasil submitannya itu akan dikirim ke emailnya dia untuk dilihat kayak kopian dari isian yang sudah dia isi tadi gitu loh. Nah, kalau misalnya always ya itu akan selalu mengirim tanpa harus ditanya. Tapi kalau when requested berarti nanti responden akan ada tambahan pertanyaan lagi. Kira-kira mereka mau dikirimin hasil responnya atau enggak. Tapi di sini aku off-in. Nah, terus ada yang namanya allow respond editing. Nanti kalau dinyalain, responden itu bisa ngeedit respon mereka. Terus ada di sini limit to one respon. Kalau dinyalain, nanti responden cuma bisa ngisi 1 kali aja dengan 1 email. Semisalnya dimatiin ya 1 email itu bisa banyak, macam-macam. Ngisi berkali-kali juga nggak apa-apa. Nah, ini namanya presentation. Kalian bisa
utak-atik sendiri gimana maunya kalian supaya bagus. Itu boleh banget. Nah, di sini aku pengen nunjukin yang bagian confirmation message. Nah, ini tuh nanti kalian bisa edit. Semisalnya kalian kalau ngisi Google Form udah selesai, kan biasanya ada nih bisa edit. Jadi terima kasih atas waktunya. Nah, itu kalian bisa edit. Bisa juga apa? Default. Kayak ini, collect email address. Sebenarnya terus ini sama otomatis required. Kalian bisa nyalain settingan yang question default ini supaya nanti langsung nyala dan di bagian customize ini. Kalian bisa ngehias suka-suka kalian supaya enak dilihatnya sama biasanya jutas gitu loh yang ada di atas sini. Misalnya yang ada di atas ini, itu kalian bisa tambahin caranya yang ini. Choose image. Nanti kalian pilih gambar yang mungkin udah disediain sama Google, atau mungkin kalian bisa desain sendiri di Canva, dan lain sebagainya. Terus kalian juga bisa pilih warna. Kalau misalnya dari warna-warna sini nggak ada yang kalian cocok, ya kalian bisa tambahin aja di sini. Background-nya juga bisa kalian tentuin sendiri. Nah, setelah tema, kalian bisa langsung publish. Kalau udah di-publish, kalian bisa pilih nih responder kalian itu cuman hanya lingkup email UB aja, atau kalian bisa ke anyone with the link. Jadi semua email itu bisa ngisi. Nah, kayak gini. Terus kalau udah di-publish, nanti kalau misalnya nanti responden ada yang ngisi, nanti bakalan ada muncul di sini hasil responnya. Dan ini ada yang namanya link to sheets, nanti otomatis dibuatin sama Google hasil dari rekapan berupa Excel atau Google Sheets, kayak gitu. Terus misalnya kalian nih butuh kayak mau ngedit bareng-bareng sama teman kalian. Nah, itu boleh banget teman-teman, kalian tambahin aja email kalian misal gitu. Terus kalian bisa taruh di sini sebagai editor, dan kalian salin linknya atau kalian pencet notify people, nanti kalian send, nanti akan langsung send ke email teman kalian gitu loh. Jadi kayak kalian kasih akses buat teman kalian tuh juga bisa ngedit questionnaire ini gitu. Mungkin dari aku cukup tutor untuk yang Google Form. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau udah jelas bisa bilang jelas atau cukup? Cukup. Cukup, Kak. Cukup, Kak. Oke, makasih banyak teman-teman. Tutor selanjutnya akan dilanjutkan sama Kak Afi mengenai Google Data Studio. Silakan Kak Afi. Oke, kan tadi tuh udah buat Google Form ya, misalkan kalian tuh. Nah, ini tuh mau ngolah data Google Form itu pakai Google Studio. Bentar ya. Bentar. Izin share screen dulu. Bentar. Kok nggak ada ya?
Nah, udah kelihatan belum? Sudah. Udah. Sudah. Udah, Kak. Kan tadi kalian misalkan udah ngisi si Google Form ini kan. Nah, nanti tuh respondennya minimal 20 responden. Itu minimal ya, teman-teman. Nah, nanti kalau udah kita olah di Google Studio. Klik aja Looker Studio. Nah, klik Looker Studio. Klik ke sini. Nanti yang belum login itu bisa kayak disuruh login dulu otomatis gitu. Nah, kalau udah klik yang ini blank. Nah, di sini itu kita mau ngolah data pakai apa? Misalkan kalau dari Google Form itu bisa, hanya itu ada kalian download dulu hasil dari responden itu terus bisa langsung ke Excel kayak gitu. Misalkan aku pakai Google Sheet, klik Google Sheet-nya. Nah, di sini ini di sini tuh kan belum ada nih ya Google Sheet yang tadi. Ini juga di sini tuh juga udah ada di sini yang ini nih. Kuesioner konsumsi ikan jawaban kan. Itu kalau nggak kalian klik ini itu bisa langsung klik URL aja. Nah, kalau nanti nggak ada ya bekasnya, klik dulu terus ke form yang tadi ini kan. Nah, ke sini kalian lihat respondennya ke view insight. View insight. Nah, ini jawaban dari kuesioner yang aku buat tahun lalu. Ntar agak loading. Ini kalau diklik Google ya itu kan tadi gak ada worksheet ya, cuma satu sheet doang. Itu kalian bisa langsung add. Tapi kalau misalkan itu nanti pengolah data, kalian tuh mengolah data, terus ada beberapa sheet. Nah, itu bisa kalian pilih sheet berapa, kayak gitu. Terus karena ini nggak ada, langsung add. Nah, ini langsung add to report, gak usah dicatat. Nah, nanti tuh tampilannya bakal kayak gini. Nah, terus aku tuh mau ngebandingin diagram dari usia berdasarkan domisili. Nah, bisa di add chart ini, terus pilih yang ini, yang biru bar. Kalian simpan di mana aja. Sekarang di sini. Tunggu dulu sampai ini yang muncul kayak gini. Ini kan masih berdasarkan nama kan. Nah, di sini tuh bisa disesuaiin ya. Misalkan ininya dimensinya aku ganti pakai kan tadi diagram usia ya berdasarkan domisili. Berarti di sini klik domisili dulu, cari. Nah, terus di matrixnya kalian klik usia, cari usia di sini usia. Nah, ini. Nah, jangan lupa klik dulu ke sini, CT-nya diganti ke yang ini, count. Atau kalau di bahasa Indonesia jumlah. Udah langsung klik. Nah, ini
nanti akan muncul kayak gini. Ini kayak diagram ya, diagram tentang diagram usia berdasarkan domisili. Misalkan di Jawa Timur tuh usia satunya 43. Terus ini Kota Malang 38. Ini banyaknya ya, banyak responden yang isinya tuh di sini nanti kelihatan kayak gini. Terus selanjutnya tuh aku mau buat diagram pekerjaan berdasarkan domisilinya. Klik add chat lagi, terus klik ini, simpan di mana aja di sini misalkan. Simpan di sini. Kemudian ininya juga dimensinya diganti ke pekerjaan. Nah, terus karena tadi berdasarkan domisili, simetriknya diganti ke domisili. Bentar. Ini recon-nya kita ganti ke domisili. Ini jangan lupa diganti ke jumlah. Ulang. Bisa add dimension. Nah, ininya kita ganti ke kon. Oke, aku ulang ya. Karena tadi ada kesalahan. Nah, ini nanti kan tadi tuh ada dimension. Nah, dimension itu pekerjaan karena tadi diagram pekerjaan berdasarkan domisili. Terus di breakdown-nya domisili. Lalu di metriknya read count. Jangan lupa ininya diganti ke jumlah atau auto. Nah, ini karena ada tanda panah ini domisilinya lebih dari 4 ya tuh. Ada satu yang tersisa di situ. Itu kalian bisa langsung tarik aja. Biar semuanya tuh ada, nggak terpisah. Nah, kayak gini. Terus yang terakhir ini kan yang terakhir tuh mau ngambil dari pertanyaan yang tadi dibuat tentang konsumsi ikan misalkan. Klik lagi ke chart. Terus ke sini lagi. Taruh sini misalkan. Nah, diklik, ditunggu dulu. Nah, terus dimensionnya ini di sini. Ini aku mau cari yang seberapa sering, pertanyaan yang seberapa sering kamu mengonsumsi ikan misalkan. Ini seberapa sering Anda mengonsumsi ikan. Lalu tambahkan ini di breakdown domisili di add. Tambahkan domisili di sini. Karena pertanyaan tadi diagram seberapa sering mengkonsumsi ikan tersebut berdasarkan domisili misalkan. Nah, ini udah keluar, nanti bakal muncul kayak gini. Ininya jangan lupa ikut count. Nah, karena ini ada 4, ada 5, terus yang munculnya 4, ini bisa ditarik kayak tadi. Biar semuanya sama. Nah, kayak gini. Buat biru, buat luar Jawa misalkan tuh. Terus ini 1 sampai 2 kali 29 orang yang ngerespon. Terus ini Kota Malang ada 30 orang untuk 1 sampai 2 kali. Nah, gitu. Ini yang sering lebih dari 4 itu di daerah Jawa Timur, masih Jawa Timur 2 orang. Kayak gitu. Nanti dibuat interpretasinya dari sini. Kalian ngelihat dari sini diagram-diagramnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait tutor Looker Studio? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Aman ya? Aman, cukup. Jadi nanti kalian buat 3 diagram aja. Itu yang pertama diagram pekerjaan berdasarkan domisili. Terus yang kedua diagram
usia berdasarkan domisili. Yang ketiganya diagram dari pertanyaan, salah satu dari pertanyaan kalian yang dibuat itu berdasarkan domisili juga, kayak gitu. Nanti kalian buat 3 diagram kayak gini. Nah, kalau misalkan udah gak ada yang mau ditanyain, oh iya, nanti kalian bisa langsung copy atau enggak SS, karena nanti ini bakal bakal dimasukin ke Word kayak gitu. Bisa diekspor langsung, bisa diekspor misalkan pengen ini, kalau misalkan CRP semuanya ya diekspornya satu halaman gini, tapi kalau satu-satu itu kayaknya bisa langsung kalian copy aja CTRL-C terus nanti dipaste di Word kayak gitu. Aman ya? Ada mau tanyain nggak sebelum ke penugasan? Aman, Oke, Kak. kalau nggak ada, kita lanjut ke penugasan. Silakan Kak Cey buat penugasan. Oke, makasih Kak Afi atas tutor Google Studio-nya. Mungkin teman-teman udah mumet banget ya, karena kita praktikum lama banget kayaknya hari ini, tapi nggak apa-apa, semangat teman-teman. Jadi penugasan itu nanti output-nya ada 4 ya, 5, ada 5. Jadi yang pertama itu 2 output pertama untuk tugas Google Form sama 2 output kedua itu untuk Google Studio, dan terakhir itu laporan. Aku jelasin tugas yang Google Form dulu ya. Aduh semangat ya Dikta, jangan nangis dong. Belum dijelasin mas udah nangis. Aduh ya ampun, oke. Tarik napas dulu. Oke, jadi Google Form, kalian tentunya harus bikin Google Form ya teman-teman. Itu boleh tentang apa aja, yang penting harus perikanan. Dan ini tugas individu ya. Jadi nanti kalian harus mengumpulkan 20 responden minimal. Kalau bisa lebih baik lagi di luar AP itu lebih baik lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa misalnya biar gampang teman-teman kalian itu isi isi kuesioner kalian itu juga nggak masalah. Yang penting minimal 20 responden ya teman-teman. Setelah itu kalian bikin Google Form, kalian akan ada output versi Word-nya. Aku izin share screen ya contohnya. Nah, ini contohnya. Kalian nggak wajib buat bikin langkah-langkah kayak gini, ini nggak wajib ya teman-teman. Ini opsional. Kalian boleh cuman bilang aja di bawah ini merupakan screenshot hasil kuesioner yang sudah dibuat. Nah, terus kalian SS kayak gini aja. SS kuesionernya aja, sama kalian mencantumkan link aja, itu nggak apa-apa banget. Nggak wajib buat bikin langkah-langkah step by step-nya kayak gini tuh nggak wajib. Tapi kalau mau lebih bagus ya nggak apa-apa. Tapi nggak wajib ya teman-teman, ini beneran nggak wajib. Terus setelah itu, kuesioner tuh harus perikanan ya, jangan lupa, boleh apa aja. Terus kuesioner yang isinya bagian pertanyaan, itu minimal kalian harus membuat 5 pertanyaan di luar identitas responden. Kan kalau identitas responden itu tadi udah aku jelasin kan, dan semua yang aku jelasin di identitas responden itu harus ada semua ya teman-teman. Supaya nanti di Google Data Studio-nya kalian mudah untuk menyaring datanya. Terus di luar identitas, kalian membuat minimal 5 pertanyaan. Boleh lebih, mau 10, mau 100, terserah. Tapi minimal 5. Terus respondennya minimal 20 dan harus disetting limit to one respond. Untuk deadline Google Form, ini 1 minggu dari sekarang, alias hari Selasa minggu depan ya. Terus setelah kalian bikin Google Form, jangan lupa kalian juga olah datanya di Google Data Studio. Aku izin share screen contohnya. Jadi kalian itu untuk output Google Data Studio-nya itu outputnya cuma Word. Jadi total output kita cuma 4 ternyata guys. Bentar ya.
Nah, ini contoh dari yang Studio Data. Nah, kalau yang tugas Google Looker Studio, kalian wajib mencantumkan langkah-langkah step by step-nya. Ini contohnya punya Kak Afi ya. Nanti habis itu kalian interpretasi ini. Kan kalian bikin 3 grafik tuh tadi. Harus usia berdasarkan domisili. Terus pekerjaan berdasarkan domisili. Sama 1 diagram bebas berdasarkan dari pertanyaan yang udah kalian buat. Dan jangan lupa diinterpretasiin gitu. Misal nih yang pertama ada usia berdasarkan domisili. Nah, kalian kasih tutor gimana caranya, terus kalian interpretasiin hasilnya. Kayak gini aja. Terus yang pekerjaan berdasarkan domisili. Nah, terus terakhir yang terserah kalian, yang bebas itu. Nah, kemudian yang Google Studio ini deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Kan kalau yang Google Form kan seminggu dari sekarang nih, Selasa depan. Nah, kalau yang Studio itu 2 minggu lagi. Jadi Selasa 2 minggu lagi. Itu yang Google Studio. Sampai di sini aman sebelum aku lanjut ke laporan? Aman, Kak. Oke. Lumayan, Kak, lumayan. Aman, Kak. Nah, sekarang itu masuk ke laporan. Aku udah upload format laporan itu dari lama banget. Kalau misalnya kalian kalian bisa lihat di situ. Nanti aku akan upload lagi versi terbarunya karena banyak teman-teman yang keedit laporannya atau laporannya tiba-tiba ada yang kayak pindah-pindah gitu formatnya jadi beda. Nah, ini aku izin share screen untuk template yang sudah terbaru ya, teman-teman. Semangat. Seperti biasa, kalian isi nama asisten, kelompok, dan kelas. Yang kuning-kuning ini silakan diisi. Nggak usah aku jelasin, udah tahu lah ya. Jadi teman-teman, ini bisa lihat di daftar isi. Kalian itu ada yang nama-nama praktikan kayak gini nih. Jadi kalian jatuhnya mengumpulkan tugas-tugas individu yang udah kalian buat selama praktikum ini untuk 5 anggota kelompok kalian. Setahu aku tuh anggota kelompok kalian 5 kan, 4-5 lah kurang lebih. Nah, kayak gitu teman-teman, 5-6 ya, itu pokoknya kalian harus menggabungkan semuanya di dalam laporan ini. Setelah digabungkan tugas-tugasnya, kalian juga naruh laporan e-commerce yang udah dibuat minggu lalu. Terus ada kritik saran dan daftar pustaka total dari keseluruhannya. Nah, nanti ini udah sesuai template ya teman-teman. Nanti nama praktikan 1 ini bisa kalian rename aja sesuai nama praktikan 1. Nah, praktikan 1, 2, 3, 4, 5 itu diurut ya berdasarkan nomor absen. Jadi yang praktikan 1 ya absen yang paling atas, yang praktikan terakhir ya absen paling terakhir di kelompok kalian. Terus ini juga udah sesuai template, kalian tinggal ganti aja. Terus kalian juga isi ininya itu mulai dari praktikum 2. Karena kita mulai dari praktikum 2 kan yang ada penugasannya itu, karena yang praktikum 1 itu cuma briefing. Di praktikum 2, tema dan judul itu kalian bisa lihat di PPT atau kalian bisa lihat di modul. Kan kalau praktikum 2 tuh tentang flowchart untuk model bisnis apalah segala macam. Nah, begitu seterusnya sampai semua tugas individunya kekumpul, nah udah jadi 1 gitu. Waktunya ini sesuai shift kelas kalian, terus tanggalnya juga sesuai tanggal kelas kalian praktikum gitu. Tempatnya juga menyesuaikan ya teman-teman, kalau kelasnya yang pas online ya di online-in gitu, kalau yang pas offline ya kalian tulis aja di lab komputer atau apa segala macam terserah. Nah, pokoknya kalian tuh kumpulin dulu tugas praktikan 1-nya sampai tugas terakhir, baru masuk ke praktikan 2. Di praktikan 2 masukin sampai praktikum terakhir tugasnya udah masuk semua yang praktikan 2, baru lanjut ke praktikan 3. Begitu seterusnya sampai praktikan 5 dan praktikan 6. Terus, setelah itu, kalian masukin laporan praktikum e-commerce yang udah dibuat. Ya udah, template lah ya. Kayak biasa kok. Terakhir, kalian masukin kritik dan saran. Ini kritik dan saran ini untuk praktikum ya teman-teman. Untuk
kayak mungkin kalian punya saran atau kritik yang membuat praktikum simper nanti di tahun depan lebih baik lagi, kalian bisa taruh. Berupa paragraf boleh, berupa poin-poin juga boleh. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini nanti yang di tugas-tugas teman-teman kalian itu dikumpulin juga jadi satu, ditaruh di sini. Jadi daftar pustaka yang di bawah ini, daftar pustaka yang teman-teman kalian pakai, yang seluruh anggota kelompok pakai, sama daftar pustaka dari laporan e-commerce juga. Pokoknya semua daftar pustaka itu ditaruh di paling bawah yang sini. Jadi kan di sini di bagian e-commerce itu kan ada daftar pustaka sendirian. Itu jangan, itu langsung taruh aja di sini, dikumpulin jadi satu semuanya di sini. Jangan lupa formatnya apa, style, terus pokoknya ini deh udah sesuai format. Nah, ini ada ketentuan formatting laporannya dan lain sebagainya. Ini ketentuannya. Ini aku izin share screen contoh laporan aku ya, teman-teman. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah, Kak. Sip. Jadi ini contoh laporan praktikum aku yang lalu. Kalian bisa lihat ini 375 halaman. Sangat ya. Jadi ya ini sesuai template. Terus ini kan udah diurutin ya dari absen pertama sampai terakhir gitu. Sama, di sininya juga diurutin dari absen pertama sampai absen terakhir berdasarkan urut absen. Jadi praktikan pertama terus semua tugasnya dimasukin ke sini. Dari praktikum 2 seterusnya sampai terakhir. Pokoknya tugas-tugas individu. Nah, terus lanjut lagi baru ke praktikan selanjutnya. Bentar ya teman-teman, ini emang panjang banget. Nah, baru masuk ke praktikan kedua, terus semua tugasnya dan seterusnya sampai praktikan 5. Ini masih praktikan terakhir. Nah, kalau udah praktikan 5 udah dimasukin tugasnya, kalian masukin laporan praktikum. Ya udah kayak laporan yang kemarin kalian bikin aja. Terus kritik dan saran. Ini aku kemarin bikinnya kayak gini ya. Terus kalian bisa bikin paragraf juga boleh. Terus dafpusnya di sini dijadiin satu. Gitu teman-teman. Untuk laporan deadline-nya nggak buru-buru ya teman-teman, 2 minggu dari sekarang sih tapi. Jadi kayak kalau bisa 2 minggu dari sekarang, nanti akan ada jadwal asistensi sama aspraknya masing-masing. Nah sebelum asistensi itu udah harus beres. Nanti direvisi gitu. Pokoknya sekalian UAP itu udah harus selesai. Jadi ACC fix laporan ini itu merupakan tiket masuk kalian untuk UAP. Kalau kalian nggak ngerjain laporan atau laporannya nggak di ACC, ya kalian nggak bisa UAP. Tuh. Sampai di sini aman? Semangat ya teman-teman. Atau ada yang mau Kak, tanyain? izin bertanya. Iya boleh. Kenapa? Kalau misalnya tugas anggotanya ada yang belum selesai itu gimana ya Kak? Dilewatin atau nunggu atau gimana? Kan aku kasih waktunya 2 minggu ya. Mungkin kamu bisa nyusun dari sekarang, nyicil pelan-pelan sambil ya bisa nyicil sambil drakoran atau terserah kalian. Itu mungkin bisa dikosongin dulu ya tempat dia. Ya udah kosongin dulu. Nanti ketika sampai batas pengumpulan dia pun nggak ngumpulin tugasnya atau nggak ngasih ke kamu, ya udah lewatin aja nggak apa-apa. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Kak, izin nanya Kak. Boleh. Kenapa? Berarti pas asistensi itu yang ditunjukin laporan per kelompok gitu ya? Tapi punya individu itu ada di situ semua? Betul, tugas yang kelompok. Jadi mungkin deket-deket ini aku bakal nge-komen semua tugas-tugas kalian yang individu. Semisalnya ada revisi, kalian nggak usah naruh file revisi terbaru. Langsung aja taruh hasil revisinya di laporan.
Paham nggak maksud aku? Paham Kak? Iya, paham, Kak. Kalau misalnya nggak ada komen ya udah berarti tugas kalian udah benar gitu. Kak mau tanya Kak, Iya boleh. kalau misalnya ada anggota yang udah nggak pernah masuk, terus dia terakhir ngumpulin tugas tuh di praktikum 3 Kak, itu aku tetap nungguin dia apa aku lewatin atau aku hapus ya Kak? Kamu tahu nggak dia tuh memang udah keluar atau memang gimana? Di kelas dia masuk nggak? Semenjak semester 2 udah nggak pernah Kak, Tapi dia statusnya masih ada di absen apa enggak? masih ada sih Kak, tapi udah nggak pernah masuk. Ya udah dihapus aja, nggak apa-apa. Jangan dilewatin aja, nggak usah ditungguin berarti. Tapi namanya gimana Kak? Namanya bisa di highlight merah aja. Oh oke Kak, baik. Terima Sip. kasih Kak. Sama-sama. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Penugasan Google Forms, Data Studio, sama laporan udah aman teman-teman? Aman Kak. Udah. Oke. Anda Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, habis ini aku akan kirim form presensi. Jangan lupa diisi kalian, tapi di bukti kehadiran harus on cam ya teman-teman. Hasil SSH-nya. Aku taruh di message Google Form ya. Aku tutup jam 16:05. Oke Kak, makasih. Oke, karena praktikum hari ini dirasa sudah cukup. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semangat ngerjain tugasnya. Memang rasanya berat, tapi nggak apa-apa. Dijalanin aja, enjoy aja. Yang lagi di jalan, hati-hati ya.